Kita akan mulaikan pelajaran kita lewat video saya yang pertama ini. Saya akan mulai dari membacakan ayat dari Alkitab. Saya buka Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perkenalkan, saya Tanusutisna Daniel. Saya adalah seorang suami dari satu istri dan ayah dari satu orang putra. Saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, saya seorang gembala, juga seorang pengajar firman Tuhan. Nah, mungkin sementara pemirsa menyaksikan video ini bertanya-tanya, mengapa harus ada channel rohani Kristen lain di YouTube? Sekian banyak channel rohani tersedia, kita tinggal pilih mau yang mana. Lalu tiba-tiba muncul seorang Daniel dengan channel rohani Kristen lain. Saya dulu berpikir seperti itu. Pelayanan membuka channel baru, channel rohani Kristen di YouTube, dengan pemikiran sudah ada ratusan bahkan mungkin ribuan channel rohani Kristen yang ada. Mengapa saya harus membuat satu lagi channel yang lain? Jawabannya sederhana. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan, yaitu amanat agung Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku melalui pemberitaan Injil dan pengajaran firman. Ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita semua. Siapapun kita, dimanapun kita, dalam hal apa kita bisa berbuat, hal apa yang bisa kita lakukan, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus melalui pengajaran firman. Nah, saya berpikir saya sudah melakukan apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengajar firman. Saya melayani jemaat di pos pelayanan saya. Saya melayani pengajaran firman di gereja-gereja yang mengundang saya untuk mengajar jemaat mereka. Lalu sudah memasuki tahun keempat saya mengajar firman secara online, via web WhatsApp. Bahkan saya melakukan pengajaran firman door to door. Keluarga atau rumah tangga yang rindu mendirikan mesbah di mana ada pengajaran firman di dalamnya, saya melayani mereka. Jadi untuk apa saya harus membuka pelayanan di YouTube dengan sekian ribu channel yang sudah ada? Lalu salah seorang murid saya meminta saya, ada dalam satu kali percakapan, dia mengusulkan untuk saya melayani di YouTube. Dan salah seorang murid saya ini begitu tekun, begitu gigih mencoba meyakinkan saya untuk membuka pelayanan di YouTube ya. Setiap ada kesempatan kami berbincang-bincang, dia selalu menyinggung hal ini. Pak Pendeta, kapan mulai membuka channel YouTube untuk memberi pengajaran firman? Bahkan suatu ketika dia bertanya-tanya tentang peralatan yang dibutuhkan untuk membuat video yang kemudian diunggah di YouTube-nya. Sampai satu ketika
Salah seorang murid saya ini memutuskan untuk mengirimkan sejumlah dana ke rekening saya dengan pesan untuk saya bisa membeli peralatan yang dibutuhkan untuk mulai memproduksi video untuk ditayangkan di YouTube. Ketika saya menerima pemberiannya ini, berkat yang ditransfer ke rekening saya ini, saya mengucapkan terima kasih tentu saja kepada murid saya ini, dan respon yang dia ucapkan ketika menerima ucapan terima kasih saya adalah dia berkata, saya sendiri tidak bisa pergi, jadi hanya ini yang bisa saya lakukan. Perkataan salah seorang murid saya ini langsung mengingatkan saya kepada satu nama, mungkin pemirsa sudah ada yang kenal nama ini, yaitu Andrew Fuller. Suatu ketika salah seorang penginjil besar dalam sejarah, William Carey, menjelang keberangkatannya dalam misi ke India pada tahun 1792, memandang sekelompok kecil orang yang mengantarnya pergi. Dia memperhatikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Baiklah, saya akan turun, asal kalian semua memegang talinya." Carey menggambarkan pelayanan penginjilan sebagai usaha bersama menggali sumur, di mana dia yang adalah seorang penginjil diumpamakan seperti sang penggali sumur yang turun ke dalam sumur yang gelap gulita dengan tujuan menggali sumur. Tentu saja sebagai penginjil dia mencari jiwa-jiwa yang kepadanya dia bisa memberitakan kabar kesukaan. Nah, sementara orang-orang yang menopang dia, yang mendukung dia, yang memberikan support kepada pelayanan penginjilannya, dia umpamakan seperti orang-orang yang memegang tali di permukaan sumur tadi. Ungkapan dari William Carey ini sedemikian merasuk ke dalam jiwa Andrew Fuller, sehingga pada tahun itu juga, tepatnya di bulan Oktober, ia mendirikan Baptist Missionary Society, satu badan yang bergerak dalam penginjilan, mengirimkan misionaris-misionaris ke penjuru dunia untuk memberitakan kabar kesukaan. Nah, melalui badan yang bernama Baptist Missionary Society ini, Andrew Fuller menghabiskan 21 tahun kehidupan dia berikutnya menekuni pelayanan untuk menopang pemberitaan Injil, ya. Dia setia memegang tali seperti yang diperkatakan oleh William Carey, ya. Dia mengumpulkan dana, lalu dia mendukung pelayanan para misionari di garis depan dalam berbagai hal, terutama lewat dukungan finansial, ya, sehingga pemberitaan Injil dan pengajaran firman bisa berlangsung di berbagai belahan dunia. Nah, kerinduan hati Andrew Fuller untuk dapat berperan dalam memenangkan jiwa-jiwa yang belum terjangkau supaya masuk ke dalam iman Kristen, juga kerinduannya untuk memperjuangkan terlaksananya pengajaran firman adalah bukti kecintaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka ketika saya diingatkan akan kisah Andrew Fuller ini, saya langsung merespon kepada murid saya ini dengan perkataan, "Baiklah, karena Anda telah berani memberi diri untuk melayani sebagai pemegang tali, saya katakan saya akan turun. Saya akan melayani firman, pengajaran firman lewat channel YouTube." Tentu saja jauh, ya, tidak bisa dibandingkan melayani firman lewat YouTube dengan keberangkatan William Carey ke India pada zaman itu, negeri antah berantah, tidak tahu bahaya apa yang menanti, mengancam. Tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan melalui media YouTube ini, di mana saya duduk nyaman di tempat tinggal saya membuat rekaman video ini. Tetapi
Walaupun tidak bisa dibandingkan, keduanya sama berangkat dari hati yang rindu untuk melayani pekerjaan, pelayanan misi, memberitakan Injil, kabar sukacita, dan melaksanakan pengajaran firman. Kembali ke ayat yang tadi saya bacakan, amanat agung Kristus, dikatakan, pergi beritakan Injil, laksanakan pengajaran firman. Ini kerinduan Andrew Fuller, dan saya percaya ini juga yang menjadi kerinduan dari murid saya. Saya berkata dalam doa saya kepada Tuhan sebelum memulai pelayanan ini, Tuhan, jika kiranya 10 orang saja, atau saya rawat, jangan 10, jika kiranya 1 orang saja diberkati oleh pelayanan pengajaran firman melalui YouTube ini, saya katakan haleluya, segala hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Dan saya percaya saat kita pergi dan setia melakukan amanat agung Kristus, dalam hal apapun yang bisa kita lakukan, maka Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri dengan segala kuasa yang ada padanya akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir nanti. Puji Tuhan. Nah, mengenai amanat agung Kristus, kebanyakan orang menangkapnya sebagai perintah penginjilan, pengabaran berita Injil, ya. Dan itu tidak salah, tetapi itu adalah hanya merupakan sebagian dari misi yang Tuhan embankan kepada kita dalam amanat agungnya. Karena kalau kita cermati, penekanannya adalah menjadikan sebanyak mungkin orang menjadi murid Kristus. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada bagian dari amanat agung yang disebut dengan pengajaran. Ketika seseorang oleh berita Injil, oleh anugerah Allah dimenangkan dan masuk ke dalam iman Kristen, maka follow up, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan adalah mengajari dia kebenaran firman, ya. Ajarlah. Ketika kita melakukan pemberitaan Injil, penginjilan dengan niat satu kali hajar lalu kita tinggalkan, kalau kita cermati amanat agung ini, kita meninggalkan sesuatu yang penting dalam perintah Yesus, yaitu mengajar kebenaran firman. Nah, mengapa ajarlah? Untuk menjadikan murid Kristus. Berbicara pemuridan adalah berbicara pengajaran. Ajarlah apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkan perintah-perintah Allah. Ajarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Ajarkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah. Ajarkan firman, ya. Sekali lagi, beritakan Injil, beritakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar keselamatan, supaya lewat itu banyak orang dimenangkan untuk Kristus, masuk ke dalam iman Kristen, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, lalu ajar mereka. Nah, saya buka bagian lain dari Alkitab, perkataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 30. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka penginjilan dalam konteks amanat agung Yesus adalah penginjilan yang tidak terpisahkan dari pengajaran firman. Penginjilan yang akan selalu diikuti dengan pengajaran firman. Setelah seorang percaya oleh berita Injil,
maka ia baru dikatakan benar-benar murid Kristus jikalau dia tetap dalam firman-Nya. Jadi, apakah seseorang merupakan iman seseorang merupakan iman yang benar atau tidak? Apakah ia benar-benar murid Yesus atau tidak? Dibuktikan, diverifikasi, divalidasi oleh kesetiaannya dalam mengikuti pengajaran firman, atau dengan menggunakan bahasa Alkitab, buah yang dihasilkan oleh pertobatan atau iman seseorang adalah kehendaknya untuk terus bertumbuh dalam pengajaran firman, dibangun dan didewasakan dalam pengajaran firman.